Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Elektronika Daya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arif Rahman Hakim, NIM D400.854 dari Teknik Elektro. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rangkaian inverter DC to AC. Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Inverter mengkonversi DC dari perangkat seperti baterai, panel surya, atau solar cell menjadi AC. Ya, ini dia adalah merupakan rangkaian dari inverter DC ke AC. Ada beberapa komponen yang kita pakai, seperti gambar yang sudah terlihat. Oke, di sini ada analisa rangkaian berupa blok diagram. Yang pertama itu ada input, terus ke pengubah, lanjut ke filter, lanjut ke penguat, dan yang terakhir adalah outputnya. Nah, pada input pada rangkaian diberi tegangan searah sebesar 12 volt DC sebagai input. Pada umumnya, contoh tegangan searah yang digunakan sebagai input bisa berupa baterai maupun aki sesuai keperluannya. Yang kedua ada pengubah. Dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik berasal dari kapasitor. Kapasitor menyimpan tegangan dan mengeluarkan kembali tegangan listrik tersebut karena muatan listrik pada kapasitor. Tegangan yang diberi sebesar 12 volt DC diubah menjadi 90 sampai 150 volt AC. Di sini dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Selanjutnya ada filter tegangan, di mana tegangan yang sudah diubah akan dianalisa apakah tegangan yang telah diubah benar-benar menjadi tegangan bolak-balik dengan menggunakan dioda. Tegangan akan disaring menggunakan kapasitor yang akan mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik. Kapasitor berperan penting sebagai alat untuk menstabilkan tegangan sesudah diubah. Dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik berasal dari kapasitor. Kapasitor menyimpan tegangan dan mengeluarkannya kembali tegangan listrik tersebut karena muatan listrik pada kapasitor. Tegangan yang diberi sebesar 12 volt DC diubah menjadi 90 sampai 150 volt AC. Di sini, dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Selanjutnya ada penguat. Penguat dipengaruhi oleh besarnya watt yang dihasilkan oleh transistor dan dipengaruhi oleh transformator yang menghasilkan daya 20 watt dengan menggunakan 1 ampere. Pada rangkaian, arus inputannya menggunakan arus DC dengan penguat oleh transistor jenis NPN 2N3055 dan transformator. Selanjutnya yang terakhir adalah output. Seperti pada penjelasan di atas, R4 dan R3 terhubung ke input 12 volt DC dan arus yang masuk disimpan terlebih dahulu oleh C1 dan C2. Jika R4 terhubung dengan Q2 dan diberi inputan 12 volt DC, sementara R3 tertutup karena R4 lebih dahulu menerima input 12 volt DC dan disimpan oleh C1, lalu setelah muatan listrik yang disimpan telah penuh, maka muatan listrik akan dilepaskan dan arus yang dilepaskan adalah arus AC. Begitu juga jika R3 terhubung dengan Q1 dan diberi inputan 12 volt DC karena memiliki besar resistor yang sama sebesar 180 ohm, sehingga R3 dan R4 akan saling bergantian, sehingga tegangan akan menghasilkan tegangan sebesar 150 volt AC. Selanjutnya ada analisa rangkaian secara mendetail, secara keseluruhan. Jadi, pada rangkaian inverter DC ke AC, tegangan mengalir melalui R1 dan R2 yang nantinya menuju kapasitor. Masing-masing kapasitor yaitu C1 dan C2 mulai dalam pengisian muatan-muatan listrik. Dalam pengisian muatan-muatan listrik ini bergantung pada besarnya arus yang mengalir melalui R1 dan R2 sebesar 12 volt DC. Sedangkan Q1 dan Q2 dihubungkan dengan ground.
Misalnya dipilih C2 terlebih dahulu mengisi muatan-muatan listrik dan lebih dahulu untuk melepaskan muatan-muatan listriknya untuk mengalir menuju basis transistor Q1 yang kemudian menyulutnya sehingga transistor Q1 menjadi aktif dan menghantarkan arus dari kolektor ke emitornya. Selama proses tersebut berlangsung, kapasitor C1 masih dalam pengisian muatan-muatan listrik sampai saat transistor Q1 mulai dalam kondisi penjenuhan dan menuju cut off. Ketika kapasitor C1 sudah penuh terisi muatan-muatan listrik dan transistor Q1 masuk ke kondisi cut off, kapasitor C1 mulai melepaskan muatan-muatan listriknya menuju basis Q2. Tegangan yang ada pada basis Q2 menyulut basisnya mengakibatkan transistor Q2 menjadi aktif untuk menghantarkan tegangan kolektor menuju emitornya. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Q2 sedang dalam pengisian muatan-muatan listrik dan arus yang mengalir melewati R1 lewat menuju resistor R2 untuk menyulut basis dari transistor Q2 dan mengaktifkannya untuk menghantarkan tegangan. Lalu, tegangan yang mengalir dari C1 dan C2 masuk melalui dioda dan R1 dan R2. Setelah itu, tegangan searah diubah menjadi tegangan bolak-balik T1 berfungsi sebagai penguat arus maupun tegangan. Paling berpengaruh dalam penguatan suatu tegangan terletak pada jenis transistor yang dipakai. Selanjutnya ada pengaplikasian inverter. Jadi ini ada pengaplikasian dan kegunaan dari rangkaian inverter tersebut. Ada beberapa pengaplikasian atau kegunaannya, tapi di sini saya menyebutkan hanya 4, yaitu pertama sebagai inverter mandiri, jadi menjadi inverter itu sendiri. Kedua sebagai sistem energi matahari. Yang ketiga sebagai komponen kipas sentrifugal, pompa dan mixer. Dan yang terakhir ada UPS, Unit Variable Power Supply. Sekian, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang rangkaian inverter. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.